Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 482.1. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah ketika dia berkata dengan suara serak, ini tidak seserius yang kamu bayangkan. Apakah Anda pikir Tuan Jiwa Jahat terlahir jahat? Anda dan banyak guru jiwa lainnya salah dalam hal ini. Yang benar adalah, hampir setiap Tuan Roh Jahat pantas disayangkan, dan itu karena dunia menghindarinya karena karakteristik jiwa bela diri mereka. Mereka harus melalui banyak rasa sakit dan kepahitan di masa-masa awal mereka, dan itulah alasan mengapa kepribadian mereka sedikit ekstrim. Saya percaya bahwa jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan benua pada akhirnya dan mengoreksi reputasi Tuan Jiwa Jahat, semuanya akan berbeda. Mereka akan mengendalikan diri mereka sendiri, dan siapa yang berkuasa atas benua itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, dan tawanya sangat menghina. Ya, mungkin apa yang kamu katakan memang masuk akal. Ada banyak Tuan Jiwa Jahat yang pantas disayangkan ketika mereka masih muda. Namun, mereka mulai membunuh orang karena mereka telah menerima perlakuan tidak adil, dan mereka menggunakan semua jenis metode jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Saya mungkin tidak tahu tentang orang lain, tapi mari kita bicara tentang Dewa Kematian Douluo, Ye Sishui. Saya bersedia memanggilnya senior saya karena guruku, tetapi sepertinya dia adalah Raja Iblis di antara umat manusia. Petik 2. Kamu tidak diizinkan berbicara tentang Ye Sishui. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba menjadi fokus, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menakutkan ini menekan tubuhnya, seperti dia akan ditumbuk menjadi debu. Namun, dia menggertakkan giginya dan bertahan sambil berkata dengan susah payah, apakah aku salah? Dia adalah Dewa Kematian Douluo, dan dia mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Alasan mengapa pagoda Dewa Kematian begitu kuat adalah karena ia membakar roh orang-orang ketika api berkekuatan penuh, sementara ribuan roh dibakar setiap kali api itu menyala. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan dari apa yang terlihat, setidaknya ada puluhan ribu roh di dalamnya. Itu berarti puluhan ribu nyawa. Ada berapa Tuan Jiwa Jahat? Setiap orang dari mereka adalah kehidupan, tetapi apakah ini berarti orang-orang yang mereka bunuh tanpa ampun itu tidak dianggap hidup? Ye Sishui tidak hanya membunuh orang. Dia telah memenjarakan roh mereka, dan dia pada akhirnya akan membakar roh mereka untuk serangan, dan akhirnya melenyapkan mereka. Apakah metode brutal dan kejam seperti itu yang ingin Anda lihat? Petik 2. Long Xiaoyao terdiam setelah serangkaian tuduhan Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu bahwa setiap kata Huo Yuhao benar. Long Xiaoyao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa kembali lagi. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Sishui, dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah menahan diri agar tidak membunuh orang. Saya tidak jelas apa yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus, tetapi saya tahu sesuatu. Sishui mengatakan bahwa setelah benua bersatu, akan ada tatanan baru, dan kedamaian sejati hanya akan terjadi ketika saatnya tiba. Petik 2. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi memindahkan Kaisar Naga Douluo. Dia menatapnya dengan dingin, tetapi hatinya penuh dengan ratapan. Tapi dia masih punya harapan. Dia tidak bisa melawan Kaisar Naga Douluo sendirian. Namun, dia masih memiliki skala terbalik Bisgat di tubuhnya. Huo Yuhao berhasil melarikan diri dengan nyawanya dari cengkeraman Dewa Kematian Douluo dengan perlindungan skala terbalik. Dewa binatang akan muncul secara alami jika Long Xiaoyao menyerangnya, dan dia merasa benar-benar terancam. Selain itu, Huo Yuhao sekarang memiliki inti jiwanya, dan jumlah energi yang dapat dipertahankan tubuhnya sangat meningkat setelah dia menyerap esensi es krim beraneka ragam. Membunuhnya tidak akan semudah itu. Long Xiaoyao berkata dengan jelas, kamu mengharapkan kekuatan Dewa Binatang untuk melindungimu, Mata Huo Yuhao menjadi fokus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Xiaoyao tersenyum tipis ketika dia melihat persetujuan diam-diam Huo Yuhao. Anak muda, aku sebenarnya sangat tertarik padamu. Kamu masih muda, namun kamu bisa mencapai peringkat kultivasi seperti itu. Itu dianggap sangat luar biasa. Sishui sudah lama memberitahuku tentang situasimu, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Di depan Ultimate Douluo, Anda tidak dapat membela diri hanya karena Anda memiliki beberapa kemampuan perlindungan. Selanjutnya,
Long Xiaoyao tiba-tiba berhenti, dan berbalik ke arah atap di sisi jalan. Dia meraih dengan tangan kanannya di udara dan berkata, "Kamu sudah menonton untuk sementara waktu sekarang. Keluarlah, Nona." Petik 2. Dunia yang sunyi dan gelap tiba-tiba tampak kembali normal, dan suara-suara yang tidak bisa didengar Huo Yuhao muncul kembali. Ah! Seruan renyah terdengar saat sebuah bayangan ditarik dari langit oleh kekuatan tanpa bentuk, dan bayangan ini jatuh tidak jauh di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa sedikit lega karena tekanan yang Long Xiaoyao lepaskan terhadapnya lenyap sepenuhnya. Dia melirik ke belakang tanpa sadar, dan kali ini, dia benar-benar heran. Sama seperti dia tidak bisa merasakan kehadiran Long Xiaoyao, dia juga tidak merasakan kehadiran orang ini dengan deteksi spiritual. Deteksi spiritual Huo Yuhao sangat kuat, tetapi masih memiliki fokus. Misalnya, Huo Yuhao hanya akan memperhatikan undulasi kekuatan jiwa yang kuat ketika dia menggunakan deteksi spiritual di area yang luas. Dia secara alami tidak akan memperhatikan warga normal yang tidak memiliki undulasi kekuatan jiwa, karena orang-orang ini toh tidak banyak mengancamnya. Jika seseorang dengan sengaja menekan kekuatan jiwa mereka dalam sekelompok orang dengan metode yang tepat, Huo Yuhao akan kesulitan menemukan mereka. Tetapi jika lawannya ingin menyerangnya, lawannya harus menyalurkan kekuatan jiwa dan mendekatinya. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menemukan orang ini, dan itu karena orang ini cukup mengenalnya. Orang ini tahu tentang deteksi spiritualnya, dan orang ini bersembunyi di jalan di samping istana kerajaan sambil menyembunyikan kekuatan jiwanya. Dia tidak bergerak sama sekali. Kenapa kamu di sini?" Suara Huo Yuhao benar-benar bergetar, berbeda dengan ketenangannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak takut jika dia menghadapi Kaisar Naga Douluo sendirian. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, dan dia sudah berada di perbatasan kematian berkali-kali. Tapi dia tidak bisa lagi tetap tenang ketika dia menatap orang di depannya ini, dan itu karena dia terlihat identik dengan Dongar. Dia adalah Tang Wutong. Tang Wutong tidak mendarat di tanah secara stabil, tapi dia tidak cukup celaka untuk jatuh menghadap ke tanah terlebih dahulu. The Darkness Holy Dragon masih berbelas kasih kepada wanita. Dia berdiri dan menatap Huo Yuhao dengan tenang. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyum yang dipaksakan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka menghadapi naga suci kegelapan, bagaimana mereka bisa lari walaupun mereka mau? Tidak ada lagi arti mengejar alasan di balik mengapa Tang Wutong ada di sini. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, "Betapa gadis kecil yang cantik. Dia telah bersembunyi di samping untuk sementara waktu, dan dia telah mempertimbangkan untuk menyerang saya lebih dari sekali setelah saya muncul, tetapi dia tidak bisa menemukan kesempatan. Dengan dia di sekitar, saya percaya kekuatan binatang buas Anda tidak akan seefektif itu. Ayo cari tempat lain. Tempat ini terlalu berisik." Petik 2. Long Xiaoyao melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan semuanya turun ke dalam kesunyian dan kegelapan sekali lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan naik pada saat berikutnya. Gelombang kekuatan jiwa ini mengalir ke segala arah, dengan mereka di tengah. Kekuatan jiwa yang tangguh itu dipenuhi dengan kegelapan, tetapi tidak mungkin untuk dilawan. Kekuatan jiwa menyapu mereka ketika ruang di sekitar mereka mulai meliuk. Huo Yuhao ingin menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, tetapi kekuatan spiritualnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya sama sekali. Apakah ini kekuatan ultimate Douluo? Kultivasi Huo Yuhao jauh dari memadai. Namun, dia telah bertemu banyak individu tingkat atas sebelumnya, dan indranya sangat kuat. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya naga suci kegelapan mungkin lebih tinggi daripada milik Ye Sishui. Mereka berdua ultimate Douluo, tapi kekuatan bertarung murni naga suci kegelapan mungkin lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah gurunya lebih kuat dari naga suci kegelapan ketika dia berada di masa jayanya. Tang Wutong tanpa sadar tiba di samping Huo Yuhao, dan meraih lengannya dengan gugup. Huo Yuhao berbalik ke arahnya saat dia menyalurkan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Tang Wutong menatapnya dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar ingin tahu mengapa saya di sini?" Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir itu memiliki arti lagi? Kenapa kamu tidak lari ketika melihat naga suci kegelapan?" Petik 2. Kenapa aku harus lari? Tang Wutong berkata dengan jelas, "Lebih jauh, apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa melarikan diri?" Indranya berbeda dari deteksi spiritual Anda. Anda mendeteksi hal-hal secara keseluruhan, tetapi indranya sangat baik dan halus.
Ketika dia muncul dan menemukan Anda saat Anda menggunakan imitasi, dia secara alami menemukan saya juga. Saya tidak bisa melarikan diri bahkan jika saya mau. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, lalu mengapa kamu datang? Tang Wutong berkata, kakak laki-laki tertua-tertua khawatir tentang Anda, dan setelah Qiu kembali, ia meminta seseorang untuk pergi dan membawa Anda untuk kembali secepat mungkin. Dia tidak ingin Anda terus mencari Tang Ya, dan saya utusannya. Saya mendengar laporan Nan Qiu tentang perjalanan Anda, dan saya pikir Anda akan mencari intel di dalam Heaven Do City, jadi inilah saya. Saya baru saja mendengar tentang ledakan dahsyat di dalam istana kerajaan, jadi saya mulai mencari jejak Anda. Lihat, aku hanya berhasil menemukanmu barusan. Petik 2. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia mengatakan bahwa Tang Wutong tidak beruntung? Tetapi karena suatu alasan, dia merasa sangat aman dan aman ketika dia melihatnya. The Darkness Holy Dragon sepertinya dia memiliki beberapa cara untuk memblokir kekuatan Beast God. Apakah saya akan mati bersama Tang Wutong di sini hari ini? Itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, meskipun dia bukan donger, dia terlihat persis seperti dia. Tang Wutong meliriknya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu mencoba melarikan diri? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sulit bagi kita untuk melarikan diri di depan Douluo utama. Aku bisa merasakan bahwa naga suci kegelapan mungkin lebih kuat dari dewa kematian Douluo yang pernah kita temui sebelumnya. Kenapa kamu terlihat seperti tidak khawatir sama sekali? Petik 2. Tang Wutong tersenyum, dan senyumnya begitu indah. Senyumnya persis seperti senyum donger, kecuali dia tidak memiliki kelembutan donger ketika dia menatapnya. Sebaliknya, ada sedikit keberanian ekstra. Kenapa aku harus khawatir? Apakah khawatir memastikan keselamatan saya? Karena itu tidak akan terjadi, maka tidak ada gunanya khawatir. Jika kita harus mati, maka kita akan mati bertarung. Ini bukan pertama kalinya kami bertarung berdampingan. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 482.2. Huo Yuhao juga tertawa. Iya, bahkan jika kita mati, kita akan mati berkelahi. Saya merasa sangat terhormat untuk mengalami pertempuran ini dengan Anda. Paling tidak, kami adalah beberapa yang langka di benua yang telah bertarung melawan Ultimate Douluo satu demi satu. Petik 2. Tang Wutong melepaskan lengannya dan menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, kamu, lindungi aku. Lebih seperti aku akan melindungimu. Petik 2. Saat mereka berbicara, udara gelap di sekitar mereka tiba-tiba menjadi stabil ketika lingkungan mereka menjadi jelas sekali lagi, dan suara kembali, bersamaan dengan penglihatan. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya tertegun sejenak. Mereka tidak lagi di luar istana kerajaan kekaisaran jiwa surgawi. Tidak ada satupun jejak urbanisasi, mereka jelas di suatu tempat di hutan belantara. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Darkness Holy Dragon telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa mereka berdua keluar dari Heaven Do City ke padang belantara. Itu tidak bisa dipercaya. Ini adalah kekuatan Ultimate Douluo. Mungkin dia belum memiliki kemampuan Beast God untuk menembus ruang waktu, tetapi bahkan kemudian, untuk dapat membawa mereka berdua ke tempat ini tanpa disadari dalam periode waktu yang singkat itu jauh di luar pemahaman Huo Yuhao. Kaisar Naga Douluo tersenyum ketika dia melihat ekspresi keras mereka. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Tang Wutong mendengus menghina. Takut? Apa yang harus ditakuti? Anda baru saja hidup selama beberapa tahun lebih dari yang kita miliki. Jika kami hidup di generasi yang sama, Anda mungkin takut pada kami. Petik 2. Iya, Long Xiaoyao tertawa, kamu benar. Jika kita berada di generasi yang sama, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Anda adalah anak ajaib dari generasi Anda, tetapi saya juga anak ajaib saat itu. Sekarang saya memikirkannya, saya merasa 200 tahun ada tepat di depan mata saya. Petik 2. Semburat kesedihan muncul di matanya saat dia berbicara. Dia mengangguk dengan lembut ke arah Tang Wutong dan Huo Yuhao dan berkata, ayo, kalian berdua bisa bergabung. Biarkan saya melihat kekuatan pertempuran seperti apa yang dapat Anda capai oleh anak-anak yang luar biasa. Jangan berpikir untuk melarikan diri, karena itu sama sekali tidak mungkin. Berjuanglah dengan kekuatan penuhmu. Prajurit yang mati di medan perang mati dengan terhormat. Petik 2. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling melirik, dan masing-masing melihat tekad satu sama lain.
Huo Yuhao mengambil langkah lambat ke depan, dan mata takdirnya perlahan-lahan terbuka di dahinya. Tang Wutong tidak bertarung dengannya untuk posisi poin. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan berdiri di belakangnya. Jiwa bela diri mereka dilepaskan pada waktu yang hampir bersamaan, dan 7 cincin jiwa dengan cepat naik ke udara. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya. 7 cincin jiwa yang benar-benar di luar kebiasaan muncul dengan cepat. Yang paling menarik adalah cincin jiwa merah darahnya, yang muncul di bagian akhir. Cincin jiwa ke-6 roh matanya datang dari Wang Qiwer. Cincin jiwa yang dia berikan kepadanya sangat istimewa, dan berwarna emas mawar. Itu tidak berbagi warna yang sama dengan cincin jiwa normal, tetapi dengan Eye of Destiny sebagai gantinya. Cincin jiwanya yang ke-7 datang dari Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun, dan cincin itu juga berwarna merah. 2 cincin jiwa ini adalah yang paling mencolok di antara 7 cincin jiwanya. Huo Yuhao mulai melepaskan kekuatan jiwanya yang tangguh, dan seluruh keberadaannya tampak samar-samar berubah. Dia tidak bergerak dengan segera, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang ketika dia menatap Long Xiaoyao. 7 cincin jiwanya bersinar satu demi satu. Long Xiaoyao tampak terkejut ketika dia melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi seperti itu. Namun, cincin jiwa yang dia lihat tidak termasuk cincin jiwa 100.000 tahun pada akhirnya. Meskipun itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun, pengaturan ini sangat normal. Salah satu dari 2 cincin jiwa yang menarik perhatiannya adalah cincin emas mawar Huo Yuhao, yang ke-6, yang dipenuhi dengan kekuatan takdir. Yang lain adalah cincin jiwa putihnya, yang pertama, yang sepertinya tidak berbeda dari cincin jiwa 10 tahun. Seberapa kuatkah naga suci ke-8, Kaisar Naga Douluo? Cincin putih ini terlihat seperti cincin jiwa 10 tahun di mata orang normal, tapi bukan itu masalahnya. Dia sangat jelas tentang seperti apa cincin jiwa 10 tahun itu. Mereka putih, tetapi mereka memancarkan aura yang sangat berbeda. Meskipun kekuatan jiwa dalam cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao benar-benar terkandung, bersama dengan auranya, cincin jiwa putih Huo Yuhao memiliki kehalusan yang tidak dimiliki cincin jiwa 10 tahun. Pola emas yang samar bisa terlihat di permukaannya, dan itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dicapai cincin jiwa 10 tahun. Ada yang salah dengan cincin jiwa anak ini. Long Xiaoyao berpikir sendiri. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana seperti patung. Sangat cerdas, Long Xiaoyao memuji Huo Yuhao di benaknya. Anak ini tahu bahwa aku, dengan statusku, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya tanpa dia bergerak terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan aura dan kemampuannya ke level tertinggi sebelum menyerang saya. Tetapi apakah itu benar-benar efektif? Mata takdir Huo Yuhao secara bertahap terbuka di dahinya. Pola matahari mawar emas membentang ke segala arah dengan mata takdirnya di tengah. Matanya perlahan tertutup, seperti dia menggunakan Eye of Destiny untuk melihat dunia. Cahaya di Eye of Destiny-nya jernih. Bahkan Long Xiaoyao merasa bahwa Eye of Destiny-nya memiliki kekuatan gravitasi yang aneh ketika dia mengambil tetapi melihat, seolah-olah mata ini akan menghabiskan jiwanya. Pola mawar emas bersinar ketika gelombang spiritual yang kuat menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Long Xiaoyao tidak terlalu peduli pada awalnya, tetapi ekspresi heran dengan cepat mulai terlihat di wajah Manula. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritualnya begitu murni dan kental. Bahkan Tuan Roh Jahat Gereja Roh Kudus, yang menggunakan metode khusus untuk memupuk kekuatan spiritual mereka, hanya dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti itu ketika mereka menjadi jiwa Douluo. Bagaimana pemuda ini melakukan ini? Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menguat di tengah kejutan Long Xiaoyao. Kekuatan spiritualnya tidak hanya berubah secara kuantitatif, itu juga berubah secara kualitatif. Long Xiaoyao bukan satu-satunya yang heran. Tang Wutong, yang berdiri di belakangnya, juga sama terkejutnya. Dia sudah mengenal Huo Yuhao selama beberapa waktu, dan mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya. Kembali di pegunungan Mingdo, keduanya pergi jauh ke garis musuh bersama. Tetapi karena penampilan Deat God Douluo, dia tidak melihat pertempuran Huo Yuhao dengan Yesis Hui. Tang Wutong tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat, tetapi dia selalu percaya bahwa kekuatannya secara keseluruhan tidak kalah dengan dia. Namun, dia sekarang mulai meragukan pendapat itu. Undulasi spiritual Huo Yuhao yang terus meningkat jauh lebih kuat dari apa yang biasanya dapat dicapai peringkat kultivasinya.
Kekuatan jiwa yang terkondensasi secara bertahap berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya mawar emas. Cahaya ini sangat kental, sementara tubuh Huo Yuhao menjadi sedikit buram di tengah semua lampu yang berputar-putar itu. Tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur melayang ke langit saat cincin jiwa merah darah ketujuhnya berkedip-kedip. Pola mawar emas muncul di belakang punggungnya, membentuk gambar singa emas bermata tiga. Segala sesuatu dalam beberapa ratus meter darinya, termasuk cahaya di sekitar Long Xiaoyao, ternoda dengan warna yang sama. Long Xiaoyao menghela napas takjub. Apakah kekuatan spiritualnya dekat dengan tingkat Titlet Douluo? Tidak, itu tidak benar. Kekuatan spiritualnya serupa dalam kekuatannya dengan Titlet Douluo, tetapi lebih kental dan berada di level lain. Tiba-tiba, pola mawar emas menyilaukan terpancar di sekitar Huo Yuhao, dan tubuhnya tampaknya menghilang sepenuhnya di dalam diri mereka. Mata vertikal yang tampak seperti materi tiba-tiba muncul di udara, dan gelombang kekuatan spiritual yang intens naik ke tingkat setinggi mungkin. Terwujudnya kekuatan spiritual, mata Long Xiaoyao menjadi fokus. Huo Yuhao yang masih duduk di sebuah restoran di luar istana kerajaan tiba-tiba menghilang ketika menghilang ke dalam pola cahaya mawar emas yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat terbang keluar dari kota. Huo Yuhao telah meninggalkan avatar spiritual itu sebagai rencana daruratnya, sehingga dia bisa menggantikannya dengan tubuh aslinya saat dia melarikan diri untuk menarik para prajurit untuk mengejarnya. Namun, avatar spiritual ini kehilangan maknanya ketika Kaisar Naga Douluo muncul. Saat Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan penuhnya, utas kekuatan spiritualnya segera ditarik kembali oleh mata Asura. Cahaya keemasan bercahaya berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar saat melonjak ke langit. Mata vertikal mawar emas itu hanya melayang-layang di sana, dan pusaran air aneh berputar dengan cepat di dalam dinginnya pupil mata vertikal itu. Semua ruang yang ditutupi oleh cahaya mawar emasnya mulai berubah bentuk pada saat ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi yang benar-benar heran muncul di wajah Kaisar Naga Douluo. Dia awalnya percaya bahwa dia sudah memegang Huo Yuhao dengan sangat hormat, tapi sepertinya penilaiannya jauh dari memadai. Kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh pemuda ini jauh melebihi yang dari judul biasa Douluo, dan dengan pengalaman 200 tahun Long Xiaoyao, dia sepenuhnya yakin bahwa bahkan transenden Douluo akan mengalami kesulitan mencapai tingkat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mewujudkan kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi dengan meningkatkan kekuatan jiwa atau tingkat kultivasi seseorang. Itu adalah atribut yang hanya bisa dicapai oleh para master jiwa tipe spiritual yang tangguh. Selain itu, Long Xiaoyao bisa merasakan inti jiwa dalam tubuh sejati jiwa bela diri Yuhao yang terwujud. Ini adalah inti mengapa dia sangat heran. Huo Yuhao adalah sage jiwa muda, namun dia sudah memiliki inti jiwa. Itu bahkan merupakan inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritual. Saudaramu, oh saudaramu, murid macam apa yang telah Anda terima? Penghakiman takdir. Suara sedingin Huo Yuhao menggema melalui ruang berputar, dan sebuah tengkorak emas muncul tanpa suara di atas kepala Long Xiaoyao. Tengkorak itu hancur pada saat berikutnya ketika ia berubah menjadi motif tak terhitung dari cahaya yang mengalir ke tubuh Long Xiaoyao. Bahkan Douluo tertinggi seperti Long Xiaoyao tidak bisa menahan kekuatan takdir. Kegelapan di sekitarnya beriak dengan kuat, tetapi tidak bisa menghilangkan cahaya keemasan, dan dia hanya bisa membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan Eye of Destiny untuk melepaskan penghakiman takdir. Itu tidak bisa memutuskan hasil dari pertempuran, tetapi itu bisa mengubah nasib seseorang. Long Xiaoyao tertawa kecil ketika dia bergumam, aku sudah lama tidak terkejut. Menarik, sangat menarik. Petik 2. Dua sinar cahaya meledak dari mata vertikal besar itu, satu hitam dan putih lainnya, berputar di sekitar satu sama lain dan langsung menuju Long Xiaoyao. Soul Land 2 Chapter 482.3. Apa ini? Long Xiaoyao masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan dia menyeringai ketika dia membiarkan kedua sinar cahaya itu mendarat di tubuhnya. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa, juga gelombang spiritual. Balok hitam dan putih sepertinya tidak melakukan apa-apa. Namun, ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika mereka benar-benar mendarat di atasnya, dan rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan segera muncul di pikirannya. Saya bisa merasakan bahaya. Spiritual, sok, sebuah suara dengan nada aneh terdengar, dan setiap suku kata yang diucapkan membuat mata vertikal yang sangat besar itu sedikit lebih cerah. Dia bisa melihat bahwa semua cahaya mawar emas yang dipancarkan oleh mata vertikal telah berubah menjadi merah darah pada saat ini.
Pilar cahaya yang ukurannya sama dengan mata vertikal meledak pada saat berikutnya dan langsung ke Long Xiaoyao. Long Xiaoyao mendengus ketika tubuhnya, yang semula tenggelam dalam semua warna mawar emas, tiba-tiba berubah hitam, dan raungan naga yang tampaknya datang dari masa lalu muncul. Kepala naga hitam besar muncul di depannya, melolong di semua cahaya mawar emas di sekitarnya. Kekuatan spiritual melawan kekuatan spiritual, ini adalah kesombongan yang dimiliki oleh Douluo tertinggi. Meskipun Long Xiaoyao bukan tipe master jiwa spiritual, penguasaan kekuatan spiritualnya sudah mencapai batas menakutkan karena dia adalah Douluo utama. Namun, sesuatu yang mengejutkan Kaisar Naga Douluo sekali lagi terjadi. Pilar cahaya mawar emas yang tampaknya tak terhentikan saat melesat di udara tiba-tiba berhenti, ya, itu berhenti, dan bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Itu Huo Yuhao, yang kembali dalam bentuk manusia. Roda cahaya mawar emas bersinar di belakang kepalanya. Ada pola singa emas bermata tiga di dalam roda ini. Tubuh Huo Yuhao menghantam hampir secara langsung ke kepala naga hitam raksasa, dan dia langsung termakan oleh kegelapan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Long Xiaoyao tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak terkejut ketika kepala naga hitam yang dia sulap dengan kekuatan spiritualnya menghilang begitu saja. Sosok Huo Yuhao masih melayang di udara, pilar mawar emas diaktifkan kembali, dan menyelimuti bayangan itu sebelum membungkusnya dan membanting secara brutal ke Long Xiaoyao. Asal pilar emas mawar, mata vertikal, menghilang pada saat itu, dan pintu hitam besar penuh dengan aura menakutkan dan menyeramkan menggantikannya. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat dia berdiri di pintu masuk gerbang. Dia memegang Tang Wutong dengan salah satu tangannya, dan sayap Radiant Dragon Butterfly terentang. Ayo pergi, Huo Yuhao berlari ke pintu saat dia menarik Tang Wutong. Hanya akan ada satu hasil melawan Douluo utama, dan itu adalah kematian dan kekalahan. Karena itu, Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan untuk bertarung melawan Kaisar Naga Douluo sejak awal. Apa yang dia butuhkan adalah kesempatan. Destiny's Judgment dari Eye of the Asura adalah langkah pertama untuk menciptakan kesempatan ini. Nasib buruk yang muncul pada lawannya setara dengan nasib baik yang berdiri di sisinya. Lampu hitam dan putih bersilangan. Itu adalah dua keterampilan jiwa yang kuat dari Triai Golden Lion yang diberikan oleh cincin jiwa keenamnya, pengusiran spiritual dan Destiny's Demise. Mereka langsung menurunkan pertahanan lawannya dari serangan material dan spiritual. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu efek apa yang bisa dicapai oleh dua keterampilan jiwa yang kuat ini terhadap Ultimate Douluo. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan spiritualnya yang paling kuat, mata kejutan spiritual Asura. Warna rose gold berwarna merah darah ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao hanya bisa lebih dekat dengan Ultimate Douluo dengan serangan spiritual. Dia benar-benar telah membayar harga yang sangat besar untuk jeda sesaat itu di tengah, dan retakan bahkan muncul di laut spiritualnya pada saat itu karena itu. Tapi jeda sesaat itu yang memungkinkannya untuk menghilangkan mata Asura, dan menggunakan teleportasi instan untuk muncul di depan shock spiritualnya sendiri. Apa yang dia ungkit adalah kesombongan Kaisar Naga Douluo, bertaruh bahwa Kaisar Naga Douluo akan menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung melawan kejutan spiritualnya sendiri. Dia berhasil dalam pertaruhannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan dari serangan Kaisar Naga Douluo, dan dia menggunakan keterampilan jiwa yang berasal dari tengkorak singa emas bermata tiga, Adjudikasi Destiny. Keterampilan jiwa itu memberinya kekebalan terhadap serangan spiritual 3 kali sehari. Huo Yuhao berhasil melarikan diri dari serangan Affiliate Tyrant King sekali karena keterampilan jiwa ini. Peluangnya ditingkatkan sekali lagi. Pintu hitam itu muncul karena Huo Yuhao sudah membuat mantranya ketika ia menjadi mata Asura. Dia mengandalkan inti jiwa rohaninya untuk melakukan dua hal pada saat yang sama, dan tubuhnya sangat terbebani saat dia menyelesaikan pemanggilan Demiplan spektralnya. Apa yang dibutuhkan Huo Yuhao adalah langkah terakhir dalam menciptakan peluang ini. Dia bertaruh lagi, bahwa bentuk terkuatnya dari kejutan spiritual dapat menyebabkan Kaisar Naga Douluo tertegun sesaat setelah menerima pukulan dari pencabutan spiritual. Jika setiap kesempatan datang pada akhirnya, maka ia memiliki kesempatan untuk membawa Tang Wutong ke dalam hantu spektral dan melarikan diri dari tempat ini. Mata Asura, penghakiman takdir, pencabutan spiritual, kematian takdir, shock spiritual, teleportasi instan, adjudikasi destiny, dan pembukaan Demiplan spektralnya. Huo Yuhao menggunakan 8 keterampilan jiwa satu demi satu dalam waktu yang begitu singkat, dan dia melakukan semua itu sehingga dia dapat menciptakan kesempatan baginya dan Tang Wutong untuk melarikan diri.
Apakah dia berhasil? Kegelapan mulai turun pada mereka saat tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong akan menghilang ke pintu besar yang menghubungkan mereka dengan demi-plan spektral. Segala sesuatu di dunia tampak membeku dalam kegelapan. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di udara, yang sudah membeku dan ditelan kegelapan. Hampir. Anda benar-benar hampir berhasil. Petik 2. Cakar naga hitam raksasa berkelap-kelip dengan cahaya ungu gelap saat menebas ruang gelap ini, tepat di pintu hitam yang baru saja dilewati Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pintu hitam besar segera pecah ketika dua tubuh yang akan menghilang tiba-tiba menjadi jelas sekali lagi. Mereka secara paksa ditarik dari kegelapan di sekitar mereka. Kegelapan yang sunyi menghilang ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong jatuh ke tanah hampir pada saat yang sama. Mata Tang Wutong penuh ketakutan ketika dia membantu Huo Yuhao bangkit kembali, saat dia goyah dan hampir jatuh kembali ke tanah. Ekspresinya menjadi semakin khusyuk. Naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo, muncul kembali dalam penglihatan mereka di tengah kegelapan, tetapi dia tidak lagi tersenyum. Matanya terkonsentrasi pada Huo Yuhao, dan ada emosi yang tidak bisa dijelaskan bergesir di matanya. Sekarang, aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih berbakat dan berprestasi daripada aku ketika aku masih muda, Long Xiaoyao berbicara dengan tulus. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini, dan fakta bahwa kamu sudah memiliki inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritualmu sebelum cincin jiwa ke-8, kamu akan memiliki kesempatan untuk menantangku ketika kamu menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Jika, suatu hari, Anda bisa menjadi Douluo utama, maka Anda akan berada pada level yang sama dengan Dewa Binatang dan Kaisar Jahat. Jika bukan karena domain Silent Darkness saya, Anda akan berhasil lolos, dan episode ini mungkin akan menjadi lelucon terbesar di hari-hari saya nanti. Petik 2. Huo Yuhao berjuang bebas dari dukungan Tang Wutong. Dia menyeka darah yang keluar dari hidungnya ketika dia berkata dengan dingin, kita pada akhirnya tidak bisa melarikan diri, kan? Hidungnya berdarah bukan karena naga suci kegelapan telah menyakitinya. Sebagai gantinya, itu karena dia telah membayar mahal untuk melepaskan 8 keterampilan jiwa yang kuat dengan kekuatan penuhnya, satu demi satu. Setiap keterampilan jiwanya dilepaskan pada tingkat kemungkinan terbesarnya, dan bahkan laut rohaninya sudah mulai retak. Kepalanya meledak dengan rasa sakit, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan serangan spiritual seperti sebelumnya. Tapi kita belum kalah. Kita tidak akan pernah kehilangan apapun sebelum kita mati. Tang Wutong mengambil langkah maju dari belakang Huo Yuhao dan berdiri di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Tang Wutong membenturkan kepalanya dan meliriknya. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Jika kami menggabungkan kemampuan kami saat itu, kami mungkin telah berhasil. Kamu memiliki terlalu banyak machismo. Petik 2. Huo Yuhao merasa sedikit linglung saat itu ketika dia melihat ekspresinya yang tidak senang. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Andai saja dia Dongar. Jika saya bekerja sama dengan Dongar, rencana kami akan berhasil. Sekarang, giliranku. Tang Wutong mendengus dingin saat dia berlari ke depan seperti embusan angin. Dia cantik, dan dia menyendiri, dan dia tampak seperti dewi cahaya menerangi kegelapan di sekitar mereka pada saat ini. Dia memiliki tekad nengat yang menerkam ke arah api, dan resolusi yang teguh. Rambut biru kemerahannya bergoyang-goyang di udara seperti ombak saat dia terus maju ke depan. Raungan naga yang garing bisa terdengar saat nyala api kemasan menyala di belakangnya. Senyum muncul di wajah Long Xiaoyao sekali lagi saat dia menatap tekad dan kesombongan di wajah Tang Wutong. Dia secara bertahap mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat itu, Tang Wutong tiba-tiba berhenti di udara saat ketujuh cincin jiwanya bersinar. Cincin jiwanya juga berbeda dari tuan jiwa normal. Hitam, 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 merah. Dia memiliki 6 cincin hitam dan 1 cincin merah, 6 cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa tunggal 100.000 tahun. Itu berarti dia memiliki potensi dan bakat yang tidak kalah dengan Huo Yuhao sama sekali. Salah satu alasan mengapa Bei Bei pergi mencari Tang Wutong dan mengirimnya untuk meminta Huo Yuhao kembali, selain fakta bahwa dia terlihat seperti donger, adalah karena Bei Bei berharap dia dapat menarik Huo Yuhao perlahan keluar dari pikirannya. Dan kenangan donger. Tetapi ada alasan lain yang lebih penting, dan itu karena dia cukup kuat. Dia memiliki 7 cincin jiwa yang kuat yang membuatnya jauh lebih kuat daripada jiwa sage yang khas. 7 cincin jiwanya berkedip ketika sinar dari tubuhnya berkembang. Pola cahaya dari Trisula muncul di dahinya, dan semburat biru segera menutupi tubuhnya yang berwarna emas.
Kang Wutong mengangkat kepalanya sedikit di tengah warna emas kebiru-biruan. Dia membiarkan rambut panjangnya yang tergerai melayang dan bergoyang tertiup angin, dan raungan naga yang cerah terdengar dari mulutnya. Raungan naga ini tajam dan cerah, dan seiring dengan cahaya keemasan kebiruan yang intens, bayangan besar berbentuk naga perlahan-lahan muncul dengan tubuhnya di tengah. Itu adalah naga raksasa yang berkedip-kedip dengan warna pelangi. Naga itu tampak ilusi, tetapi ada martabat dan keagungan dalam ilusi yang tampaknya bisa mendominasi zaman. Artikel